Artis Nikita Mirzani menangis terseduh-seduh. Seperti apa curahan hati Nikita? Keluarga Niki harus lagi-lagi nanggung semua kesalahan yang gak pernah Niki buat. Gue ini udah gak punya orang tua gitu. Kalau ada masalah kayak gini gue mesti Sofia Lajuba dan Ariel rangkai resolusi di tahun 2016. Benarkah pernikahan masuk dalam resolusi mereka? Resolusinya 2016 kalau saya sih masih sama aja. Masih coba bikin kerjaan yang lebih bagus. Seminggu setelah kelahiran Alian Akhtar Raja Sulaiman, Pasha Ungu dan Adele potong kambing. Seperti apa kebahagiaan keluarga Pasha setelah kehadiran baby Alian? Saya dapat cucu kemarin 7 Desember. Ini 14 Desember di Susi. Saksikan liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Berusaha tegar menghadapi kasus dugaan prostitusi artis yang menyeret namanya lantaran digerebek di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Nikita Mirzani akhirnya pasrah. Ia pun menangis terseduh-seduh ketika mencurahkan isi hatinya lantaran dikaitkan dengan kasus tersebut. Hukum di Indonesia mungkin tak bisa menjerat Nikita Mirzani yang hingga hari ini hanya ditetapkan sebagai korban dalam kasus prostitusi artis. Tetapi sanksi sosial seakan telah dirasakan Nikita lantaran hujatan yang harus ia terima. Mau tak mau, Nikita yang terkesan santai ketika bertemu awak media pertama kali pasca penggerbekan, kini mulai rapuh. Ia menangis ketika harus menerima kenyataan bahwa kasus prostitusi yang menyeret namanya juga berdampak pada keluarga. Seketika ketegaran yang selalu ia tunjukkan dalam menghadapi masalah-masalah hukumnya runtuh dan berganti dengan air mata. Sebagai seorang wanita, ia sedih lantaran merasa dirinya tak melakukan kesalahan. Seperti yang diakui Nikita, bahwa keberadaan di hotel saat penggerbekan tak ada kaitannya dengan bisnis prostitusi. Keluarga Niki, untuk Niki cinta banget sama keluarga Niki karena dia tahu gitu. Saudaranya, Niki kan udah yatim piatu ya. Tante Niki tahu, Niki pergi pagi, pulang pagi, ganti baju cuma buat syuting doang. Harus lari-larian ngejar pesawat karena dari Palu ke Serang, ke Semarang itu Niki hampir telat dan Niki hampir jatuh, hampir larian gitu. Mereka tahu semua. Terus ada lagi masalah kayak gini, Niki nggak peduli orang mau cemooh Niki PSK lo apa, Niki nggak peduli sama omongan orang karena Niki nggak pernah minta uang sama orang dan nggak pernah minta makan sama mereka. Ya Niki kasihanin keluarga Niki harus lagi-lagi nanggung semua kesalahan yang nggak pernah Niki buat. Gue ini udah nggak punya orang tua gitu. Kalau ada masalah kayak gini gue mesti Niki gak peduli orang mau ngejudge Niki apa, mau bilang Niki begini, begitu, enggak. Niki gak peduli, dari dulu pun Niki kuat kok. Masalah Polda ini itu udah Niki hadapin semua sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang ini Niki kayak dirusakin secara mental, moral, Niki di sosial. Niki gak pernah jahat sama orang, Niki gak pernah ngerugiin orang lain. Niki susah-susah sendiri. Jadi kenapa mesti kayak gini sih? Niki beruntung banget punya keluarga yang gak pernah ninggalin Niki di saat-saat kayak gini gitu Kak. Boleh Niki sampaikan sesuatu pada keluarga yang sedang menyaksikan ini? Ini benar nih. Sandung mas, awas ke sandung. Jalan, jalan. Mas, nyangkut. Belakang, lihatin nanti. Oke, awas. Awas. Seminggu berlalu gimana nih? Terus jalan ya, jalan ya. Ada kayu di belakang mas. Ya ini komplain motor. Ini
aja. Udah. Terus. Sanksi sosial dari masyarakat tak bisa dihindari Nikita, meski jeratan hukum begitu mudah melepaskan dirinya. Untuk menghadapi masalah ini, Nikita memilih tak didampingi kuasa hukum. Padahal di malam penggerbekan, Nikita sempat menelpon Partahisi Hombing yang pernah menangani kasus hukumnya untuk meminta bantuan hukum. Tetapi keputusan tersebut dibatalkan oleh Nikita setelah Nikita mendatangi panti sosial dan kemudian menyangkal telah memberikan kuasa kepada pengacara. Hal ini membuat pihak Partahi protes lantaran merasa tak dihargai. Jam 6.04 AM ya, pagi, dia telepon. Oke. Nah, kemudian saya di sini udah bangun. Saya mau ke belakang, mau ke toilet, saya lihat. Ini belum ada nama nih, karena handphone saya hilang. Yang keluar nomornya, saya nggak kenal gitu. Ya kan? Waktu itu siapa ya pagi-pagi nih? Ternyata yang penting mungkin nih, kok di jam 6 udah telepon. Kemudian, saya telepon balik. Ya, jam 6:19. Jadi berapa menit? Kira-kira 15 menit saya sudah dia miss call. Saya telepon, saya kan nggak tahu nih di ujung sana unik kita. Saya telepon, kemudian diangkat sana. Saya bilang, sorry, siapa nih telepon saya pagi-pagi? Dia bilang, ini Nikita bang. Oh Nikita, kenapa telepon pagi-pagi? Udah, itu udah kondisi udah nangis tuh. Wah, begini, tolong bang, saya nggak boleh pulang begini segala macam. Kejadiannya apa? Nah di situ baru ada ceritanya gitu. Terus terang, hati kecil saya nggak nyaman untuk kasus ini. Tetapi karena kemanusiaan yang begitu tinggi, saya putuskan, oke, jalan gitu. Pertemuan itu memang sangat singkat karena pada waktu itu dia harus sudah dibawa ke ke Dinsol. Lagi ngobrol, baru ngomong lagi, diulang segala macam. Polisi udah bilang, ini mesti berangkat gitu. Loh, sebentar, nggak bisa pak, ini udah waktunya harus berangkat. Jadi memang sangat tergopoh-gopoh. Kita nggak mungkin mendarat tiba-tiba terus, wah ini surat kuasa terangan segala macam kan gitu. Terakhir pembicaraannya dia kontak jam 12 ya, jam 10.24 ya. Ini ya telepon masuk. Ya, waktu di perjalanan menuju ke Pasar Rebo. Dia tanya, bang, ini saya dengar udah kasih keterangan ya? Oh iya, saya bilang udah kasih keterangan. Apa yang disampaikan? Sesuai sama apa yang kita bicarakan di dalam. Ya kan, meluruskan versi yang udah kamu sampaikan kepada kita supaya imbang beritanya. Oh gitu bang, ya oke, nggak apa-apa. Saya telepon, saya SMS berkali-kali. Ini buktinya, saya telepon, saya SMS berkali-kali, nggak ada jawaban. Sampai sekarang pun nggak pernah ada komunikasi lagi. Jadi memang aneh, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa tolonglah hargain orang, gitu. Buat kami yang sebagai lawyer tentunya pertanggung jawab kami adalah pertanggungjawaban moral kepada profesi kami. Yang kami lakukan adalah dari segi kasihan kepada ada orang pagi hari nangis-nangis minta tolong, kemanusiaan yang muncul. Nah, katakanlah menurut kami sudah berbuat, ya, sudah berbuat, sudah capek bangun pagi datang ke sana segala macam menghadapi media dan lain sebagainya. Sebagai manusia, tentunya saya berharap bahwa paling nggak ada ucapan terima kasih. Ya toh, terima kasih bang, sampai di sini tak apalah umpamanya. Tetapi itu kan nggak ada, ya kan? Nah, apa yang saya rasakan? Saya pikir kok begini sih? Kalaupun diminta sebagai kuasa, kami pun sudah tidak mau. Kenapa? Saya sudah nggak respect, ya, karena kelakuan dia diminta sekarang, umpamanya besok dia mau nangis-nangis mau apa bang, minta segala macam, saya nggak mau lagi, ya kan? Silakan dia berhadapan, kalau dia nyaman dibilang dengan sendiri, atau dia mau tunjuk lawyer lain, silakan. Sementara itu, kasus prostitusi bukan pertama kali berhasil dibongkar oleh pihak berwajib. Sebelumnya, tertangkapnya mucikari RA dan artis AA terlebih dahulu menggemparkan jagat hiburan. Untuk mengungkap prostitusi dari kalangan atas ini pun, besar kemungkinan RA akan dihadirkan untuk dikonfrontir dengan F dan O. Keterangan RA dirasa penting untuk mengungkap tuntas kasus ini. Lantas benarkah beberapa nama selebriti yang terjun ke bisnis prostitusi juga akan dibongkar satu persatu? Kalau saya merunut ke belakang, perkara ini tentu merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang saat ini sudah pada proses persidangan yang ditangani di Jakarta Selatan itu. Nah, dengan proses yang berbulan-bulan itu akhirnya didapatkan bahwa memang masih ada rangkaian persoalan ini. Kemudian dalam peristiwa kemarin, pengungkapan kemarin, kok kemudian ada NM, ada PRK, kebetulan kan orang-orang yang ada di lingkaran pada saat itu. Kalau targetnya sesiapa, bukan itu target manusia, sasaran orang namanya. Kita kan tidak punya itu. Tapi perilaku kejahatannya itulah yang menjadi target, bukan orangnya, ya. Sekali lagi, bukan orangnya yang menjadi target, tapi perilakunya atau kejahatannya itu yang menjadi target aparat kepolisian.